Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Namo Swahu. Yang terhormat Ibu Sayu Kadek Jelantik FIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Praktik Dharma Wacana. Yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketawaran nugrahanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebelum saya memulai Dharma Wacana ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Desa Putu Adistia Andini, Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, akan membawakan sebuah Dharma Wacana yang bertemakan Satripu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga merupakan zaman di mana Dharma dan Adharma memiliki perbandingan yang lebih besar adharmanya. Hidup di zaman Kali Yuga tidaklah mudah, karena kita harus melewati banyak sekali rintangan untuk menempuh kehidupan yang benar. Sifat adharma tidak akan menguasai diri kita apabila kita bisa meminimalisirkan musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Ada 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yaitu biasa disebut dengan satripu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu satripu? Dan apa saja bagian-bagian dari satripu? Nah, jadi satripu itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama, sat, dan yang kedua, tripu. Sat artinya 6, dan tripu artinya musuh. Jadi secara harfiah, satripu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Lalu apa saja bagian-bagian satripu? Yang pertama ada kama. Kama merupakan musuh yang ada dalam diri manusia yang bersifat hawa nafsu dan keinginan yang berlebih. Contohnya adalah keinginan untuk menyakiti seseorang. Lalu yang kedua ada loba. Loba adalah musuh dalam diri manusia yang sifatnya tamak atau rakus. Maksudnya adalah makan yang berlebihan tidak sesuai porsi biasanya, atau bisa kita ambil contoh lain, korupsi, karena manusia tidak akan pernah puas. Lalu yang ketiga ada kroda. Kroda adalah musuh yang ada dalam diri manusia yang bersifat kemarahan. Contoh dari kemarahan ini adalah mencaci maki orang. Lalu yang keempat ada moha. Moha adalah musuh dalam diri manusia yang bersifat kebingungan. Contoh dari moha adalah tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak percaya diri. Lalu yang kelima ada mada. Mada adalah musuh dalam diri manusia yang bersifat pemabuk. Contohnya adalah orang yang mabuk dengan menggunakan minuman beralkohol atau minuman keras. Lalu yang keenam, yang terakhir, ada matsarya. Matsarya adalah musuh dalam diri manusia yang bersifat iri dengki. Jadi, contoh dari matsarya ini adalah membicarakan orang di belakang atau memfitnah orang yang lebih sukses dari kita. Jadi bagaimana cara mengendalikan satripu tersebut? Yang pertama ada melakukan upacara yajna. Salah satunya manusia yajna, yaitu potong gigi atau menatah. Karena hal tersebut menjadi simbol untuk meredam musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua itu mempelajari atau memperdalam ilmu tentang kayu parisuda, pancayama brata, pancanyama brata, dan karmapala. Jadi kesimpulannya, kita hidup di zaman Kali Yuga harus bisa meminimalisirkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, karena banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Maka dari itu kita harus menerapkan nilai-nilai kebenaran dan mempelajari nilai-nilai agama seperti karmapala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.